Pemirsa, keluhan mengenai teror, intimidasi, serta bunga berlipat ganda ternyata tidak hanya datang dari masyarakat yang meminjam uang pada aplikasi pinjaman online ilegal, tetapi juga yang legal. Namun demikian, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI mengaku cara penagihan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Kemunculan pinjaman online ilegal dipicu oleh sulitnya masyarakat kelas bawah memperoleh akses perbankan, terutama karena rumitnya prosedur peminjaman oleh bank. Hal ini membuka peluang bisnis pinjaman online sebagai penyedia pinjaman yang lebih efisien. Sayangnya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat pada pinjol legal, akhirnya beralih ke pinjol ilegal. Dengan iming-iming dana lebih cepat cair dan persyaratan yang ringan. Awalnya kan bisnis fintech ini, pinjol ini, peer-to-peer lending ini ada di Indonesia karena banyak masyarakat di Indonesia yang belum tersentuh instansi perbankan. Nah, pinjol ilegal muncul karena tadi pinjol yang resmi muncul itu ternyata masyarakat yang biasa ataupun kelas bawah ataupun yang kerjanya kurang jelas itu juga tidak bisa dilayani oleh fintech resmi. Akhirnya muncullah fintech ilegal. Namun kemudahan prosedur pencairan pinjaman nyatanya hanya jebakan untuk menjerat korbannya. Dengan bunga tinggi dan tenor denda yang berlipat ganda, nasabah pun akhirnya terjerat utang tak berkesudahan. Tim Delik bertemu seorang nasabah yang nekat meminjam dari pinjol karena terdesak kebutuhan akibat PHK. Saya bekerja di coffee shop, cuma karena pengurangan karyawan sejak COVID, jadi saya nggak ada pemasukan lagi. Akhirnya saya memberanikan diri, dan karena itu saran dari teman sih. Karena saran dari teman untuk meminjam pinjaman online, akhirnya saya masuk ke dalam aplikasi tersebut. Sehari-hari aja sih, makan, cicilan kontrakan, dan kendaraan motor. Awalnya Randi meminjam uang dari pinjol ilegal. Namun karena terus mendapat ancaman, pria 25 tahun ini pun terpaksa meminjam lagi pada pinjol legal untuk membayar hutangnya pada pinjol ilegal. Pertama-tama sih saya ada beberapa aplikasi ilegal ya. Cuma karena emang aplikasi ilegal ini lebih ancamannya ke penyebaran data, terus penyebaran nama baik, jadi pencemaran nama baik, kemudian dan ancaman-ancaman yang menakutkan lainnya juga. Akhirnya saya tutup lubang dengan minjam di aplikasi legal, seperti SIKS Kredit Pintar yang tadi. Kisah lain juga tim Delik dapatkan dari Adul yang berprofesi sebagai wira swasta. Kepada kami, Adul mengaku meminjam pada aplikasi pinjol legal dan berizin dengan harapan tidak mendapat intimidasi dan teror seperti halnya pinjol ilegal. Namun nyatanya meminjam pada pinjol legal pun ayah satu anak ini tetap mendapat intimidasi dan teror. Bahkan uang pinjamannya juga mengalami pemotongan cukup besar. Aplikasi pinjam duit yang itu sampai bisa meneror sampai ke rekan kerja dan kantor, karena saya juga kan bekerja saat itu. Nah, dia telepon ke saya reject ataupun nggak saya angkat, tidak mau, harus menunggu kepastian. Ya otomatis yang namanya penagihan dia maunya dibayar. Jerat aplikasi pinjol juga dialami oleh Rizky. Pria 33 tahun ini menuturkan jika dia harus menanggung denda hingga 17 juta rupiah akibat ketidakmampuannya membayar tagihan pinjol hingga harus diistirahatkan dari kantor. Saya minjam sekitar 5 juta sekian, tapi dapat 4 juta 600-an. Itu selama 6 bulan, bayar per bulan 1,3. Nah, pada saat itu saya telat pembayaran, atasan saya ditelepon terus, akhirnya saya diistirahatkan dari kantor, suruh untuk menyelesaikan masalah. Selama 3 bulan saya nggak pembayaran, akhirnya saya berhenti kerja, 3 bulan nggak pembayaran, sampai 15-17 juta. Pria satu orang anak ini menuturkan meski meminjam dari aplikasi pinjol legal, dirinya juga tak luput dari teror dan intimidasi.
Ada aplikasi Kredi Pintar ya. Dia seminggu sebelum penagihan tuh dia suka neror kita. Pokoknya kita janji, udah kita perjanjian mau bayar, ternyata kita telat. Itu neror, kadang-kadang WhatsApp yang sampai katain kita ya, menghina kita ya. Lalu ada beberapa untuk kayak untuk aku laku pernah datang ke rumah. Paling parah sih untuk ada aplikasi namanya Tanggul ya. Itu sampai di broadcast untuk atasan, keluarga, sampai teman-teman saudara saya semua. Ya dikatain maling, jual diri, jual ginjal, kalau nggak punya duit, jual ginjal aja, kalau nggak punya duit bayar gitu. Menanggapi maraknya aplikasi peminjaman online legal yang menagih dengan cara-cara yang tidak manusiawi sebagaimana halnya pinjol ilegal, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI mengungkapkan jika masyarakat dapat segera melaporkan jika menemukan hal serupa. Namun jika masyarakat merasa ada platform yang tidak jelas ini apakah legal dan ilegal dan melakukan praktek-praktek penagihan yang tidak bertanggung jawab, bisa melakukan pengaduan melalui hotline AFPI atau melalui email ke pengaduan@afpi.or.id atau juga bisa ke OJK juga. Adanya indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan aplikasi pinjol legal dalam tata cara penagihan menjadi tugas OJK untuk lebih memperketat pengawasan. Tidak hanya soal perizinan, namun juga bagaimana mereka beroperasi dan menjalankan prosedur yang seharusnya. Ya, harusnya OJK banyak belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi, sehingga ini akan menjadi evaluasi bagaimana memperkuat sistem pengawasan atau bahkan prosedur peraturan, hal-hal yang bersifat teknis yang detail, bahkan mungkin sampai mengatur besarnya denda apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajiban. Cara penagihan yang tidak manusiawi oleh perusahaan pinjol telah meresahkan masyarakat. Selain terindikasi melanggar privasi seseorang, pola-pola penagihan yang dilakukan juga melanggar aturan perundang-undangan.